Saudaraku, pernahkah kita mengalami kondisi terpuruk, jatuh, menderita, dan kehilangan banyak hal, bahkan tidak lagi memiliki apa-apa di dalam kehidupan ini yang bisa kita banggakan? Kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah jawaban yang tepat untuk kita kembali mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar bersama dan siapkan hati kita untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, biarlah hikmat pengertian yang daripadamu bekerja di dalam diri setiap kami, supaya kebenaran yang memerdekakan setiap kami membuat kami boleh mengalami kelepasan, boleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami, terutama ketika kami di dalam kondisi yang sangat sulit. Bekerjalah Bapa, sebelum hamba bekerja, Engkau yang memberkati setiap kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kondisi yang buruk sekalipun, mungkin kita berkata, aku sudah tidak ada lagi pengharapan, hidupku sudah hancur. Tetapi kebenaran firman Tuhan memberikan kita pengharapan, memberikan kita kesempatan, peluang untuk kembali mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari ini saya berbicara tentang kunci menerima pemulihan. Saudaraku, kunci menerima pemulihan artinya ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus masuk ke dalam syarat, ke dalam posisi yang Tuhan inginkan, supaya pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pemulihan itu artinya baik kembali. Pemulihan itu artinya proses mengembalikan posisi kita kepada posisi semula sebelum kita terpuruk, sebelum kita jatuh, sebelum kita hancur, sebelum kita kehilangan banyak hal, sebelum kita menderita di dalam kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan pemulihan, mengembalikan kepada keadaan yang baru kembali. Nah, saudaraku, kisah tentang anak hilang ini kita akan belajar bersama bagaimana karakter si anak bungsu yang akhirnya mengalami kesengsaraan, kemelaratan di dalam kehidupannya. Kemudian di sini Tuhan menyediakan pemulihan. Mari saudaraku, yang pertama kita belajar untuk melihat bagaimana si bungsu dan karakteristiknya. Yang pertama, mari kita baca. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayah si bungsu memiliki dua anak laki-laki, yaitu si bungsu dan kakaknya si sulung. Tetapi di dalam pasal 15 ayat yang ke-12, di sini disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa si bungsu menuntut haknya, menuntut warisan. Dan akhirnya kita melihat ayahnya melakukan dan membagikan warisan yang menjadi haknya. Saudaraku, apa yang terjadi di dalam kisah ini? Dari sini kita bisa melihat bahwa si bungsu memiliki karakter memaksakan kehendaknya. Dia memaksakan kehendaknya. Kenapa dikatakan memaksakan kehendaknya, saudara-saudaraku? Warisan tidak bisa dimiliki, dinikmati kalau si pewaris belum meninggal. Pemberian yang sukarela atau hibah itu bisa dilakukan oleh orang tua selama masih hidup. Tapi warisan itu hanya bisa dinikmati ketika si pewaris sudah meninggal dunia.
Anak bungsu memaksakan kehendaknya kepada ayahnya, kepada bapaknya, supaya langsung dibagi-bagikan dan dia bisa menggunakan warisan itu untuk apa yang dianggapnya baik. Jadi ini saudaraku, sebuah pemaksaan. Dan dari sini kita juga melihat hal-hal lain yang dimiliki oleh si bungsu. Dia tidak atau kurang menghargai orang tuanya atau pewaris yang lain, yaitu kakak sulungnya. Yang kedua, yaitu berpikiran sempit. Kenapa saya katakan berpikiran sempit? Kita baca ayat 13 dan ayat yang ke-30. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berpoya-poya. Ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini adalah reaksi si sulung ketika anak bungsu yang terhilang ini kembali kepada bapaknya. Saudaraku, perhatikan dengan baik. Dia hanya memikirkan bagaimana hidup pada hari ini. Saudaraku, memikirkan hari ini adalah baik, tetapi jauh lebih baik bagaimana memikirkan hari depan, jauh ke depan yang harus kita siapkan di dalam hidup ini. Si bungsu tidak memikirkan ini. Dia justru hidup berpoya-poya. Bahkan dikatakan dia melakukan hal-hal yang tidak benar dengan menghabiskan uangnya bersama dengan pelacur-pelacur. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan untuk kita bisa belajar, jangan seperti si bungsu memaksakan kehendaknya. Di dalam memaksakan kehendaknya, dia sudah tidak menghargai orang tuanya. Dia tidak lagi menerima nasihat. Dia tidak memikirkan jauh ke depan. Dia hanya berpikiran sempit, hari ini aku mau menuntaskan hasratku. Nah, saudaraku, inilah karakteristik si bungsu. Nah, mari kita perhatikan hal yang selanjutnya. Apa yang terjadi dengan kejadian, dengan perilaku karakteristik dari si bungsu? Mari kita perhatikan Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Saudaraku, si bungsu menghabiskan semua hartanya, berpoya-poya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melarat, dia jatuh miskin, dia sengsara, dia mengalami penderitaan. Karena apa? Kebodohannya, karena kekeliruannya, kesalahannya, karena dosa yang dilakukannya. Dia sudah memberontak terhadap orang tuanya, memaksakan kehendaknya untuk segera memiliki bagian, padahal orang tuanya masih hidup. Saudaraku, inilah yang terjadi ketika kita memaksakan kehendak kita, kemudian hidup berpoya-poya dengan gaya hidup yang tidak berkenan di hati Allah, maka ini akan menuju kepada kehidupan yang disebut dengan melarat, jatuh miskin, terpuruk, hancur kehidupannya, dan dia tidak memiliki apa-apa lagi. Kemudian yang terjadi, saudaraku, apa? Dia bekerja pada seorang majikan. Majikan ini menyuruh dia bekerja di ladang untuk menjaga babinya. Kemudian suatu saat terjadilah kondisi di mana dia lapar. Dalam keadaan lapar, dia memiliki keinginan untuk makan dari sisa makanan babi, ampas. Tetapi itu pun tidak didapatkannya. Tidak ada yang memberikannya. Berarti saudaraku, selain dia ada juga pekerja lain dari majikan ini yang bekerja untuk menjaga babinya. Tetapi dia pun tidak mendapatkan ampas itu. Ini kondisi yang sangat mengenaskan. Ini kondisi yang sangat menyedihkan, saudaraku. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Ketika kita memaksakan kehendak kita, ketika kita berpikir sempit,
hanya untuk memuaskan, menuntaskan hawa nafsu keinginan kita yang kita pandang baik, itu akan membuat kita jatuh miskin, melarat. Apapun yang kita miliki akan habis. Mari kita melihat apa yang terjadi setelah kemelaratan ini, yang membuka pintu pemulihan, pintu pertobatan, pintu belas kasihan yang daripada Allah, yang dinyatakan lewat orang tuanya atau ayahnya. Mari saudaraku, kita lanjutkan. Kunci menerima pemulihan. Lukas 15 ayat 17 sampai 21. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saudaraku, ada beberapa hal yang menjadi kunci untuk bisa menerima, mengalami pemulihan di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat satu persatu. Hal yang sangat mendasar, hal yang sangat pokok untuk menerima pemulihan adalah kesadaran. Untuk bisa menerima pemulihan, harus ada dan terjadi dulu kesadaran. Si bungsu sadar keadaannya yang melarat, yang sudah jatuh miskin. Ini adalah karena kebodohannya, kekeliruannya, hidup dengan berpoya-poya, menuntaskan seluruh hasratnya, walaupun itu hanya sekejap. Dan akhirnya, semua yang dimilikinya habis. Dan saudaraku, bukan hanya kekeliruan, kesalahan, kebodohan, tetapi ini juga bentuk kejahatan atau dosa yang dilakukan oleh si bungsu, di mana dia tidak mau mengikuti aturan. Warisan harusnya dimiliki ketika si pewaris sudah meninggal, tetapi dia memaksakan kehendaknya. Oleh sebab itu, saudaraku, dia mengalami kondisi terpuruk, jatuh miskin, menderita, dan tidak punya apa-apa lagi. Seringkali, saudaraku, keadaan ini menjadi keadaan yang tidak enak, tetapi ini sangat menolong kita. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita masuk ke dalam kesadaran bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang memperburuk dan membuat kita menjadi hancur, dan bahkan ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, merugikan orang lain. Perlu pentingnya sebuah kesadaran. Inilah pintu menuju pemulihan. Yang kedua, saudaraku, ketika kita melihat dia sadar, mari kita perhatikan ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Yang kedua, didasari, diawali oleh kesadaran akan keadaannya yang sudah melarat, hancur, jatuh miskin. Dia akhirnya memiliki tekad. Di dalam dirinya ada tekad, aku akan bangkit kembali. Aku mau pergi kepada Bapakku. Aku mau menjumpai Bapakku. Aku mau mengakui kesalahan, kekeliruan, kebodohan, dosa-dosaku kepada surga, yaitu Tuhan Allah, dan kepada Bapakku, yang dimana aku sudah menentang, memberontak terhadap apa yang Bapakku rindukan untuk kebaikanku. Ini yang terjadi, saudaraku. Nah, tekad ini membuat dia bangkit kembali semangatnya. Nah, saudaraku, bersamaan dengan ini kita melihat tekad yang timbul, semangat yang kembali, ya, timbul, ada dan bekerja di dalam dirinya. Itu membuat dia tidak lagi memikirkan dirinya, tidak lagi memikirkan bagaimana pandangan orang tentang dirinya. Yang ketiga, si bungsu akhirnya merendahkan diri. Perhatikan, saudaraku, ayat 19-20.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan saudaraku, dia datang merendahkan diri, tidak memikirkan lagi tentang penilaian orang, bahkan penilaian orang tuanya terhadap dia. Di dalam ayat ini, dia berkata, aku sudah tidak layak lagi. Dia ingin menyatakan, mengakui itu kepada bapaknya. Aku sudah tidak layak lagi disebut anak Bapa. Oleh sebab itu biarkanlah aku, jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Dia mengambil sebuah keputusan. Ketika dia datang kepada bapaknya, aku tidak memikirkan lagi apakah aku dianggap anak ataukah aku tidak, dan diabaikan oleh orang tua atau saudaraku. Aku akan tetap datang. Bahkan aku rela untuk menjadi salah seorang pekerja upahan, menjadi budak yang bekerja pada ayahnya atau bapaknya. Ini adalah bentuk kerendahan hati. Merendahkan diri, kerendahan hati, tidak lagi memikirkan penilaian orang tentang dirinya. Kalau kita, saudaraku, masih menilai, meminta pandangan penilaian baik dari orang lain, ini menghalangi kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah Bapa. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat. Ketika dia datang merendahkan diri, maka dikatakan di ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia tidak hanya memiliki tekad, dia tidak hanya memikirkan ini yang akan kukatakan kepada bapakku, tetapi dia mengambil tindakan untuk datang dan menemui bapaknya, orang tuanya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, jadi ada 3 hal tadi. Kesadaran, sadar akan kekeliruan, kesalahan, sadar akan kebodohan, dosa yang dilakukan di dalam hidupnya. Kemudian itu disertai dengan sebuah tekad. Dia akan datang kepada bapaknya dan mengakui kesalahan dosa-dosa yang dilakukannya, bahkan terhadap surga atau Allah, yang melihat kehidupannya yang tidak memuliakan Allah. Kemudian itulah yang membuat dia merendahkan diri, datang kembali kepada bapaknya dengan tidak memperdulikan lagi bagaimana penilaian orang tua, penilaian kakak sulungnya, penilaian orang-orang lain yang bekerja pada bapaknya atau masyarakat di sekitarnya. Dia merendahkan diri di hadapan Allah dan datang kepada bapaknya. Inilah kunci untuk kita bisa menerima pemulihan. Jadi apa yang dilakukan oleh si bungsu ini menjadi kunci bagi setiap kita. Kalau kita di dalam kondisi terpuruk, di dalam kondisi melarat, sengsara, menderita karena kebodohan, karena kesalahan, kekeliruan, karena kejahatan, pemberontakan yang kita lakukan, dan dosa yang kita lakukan kepada Allah dan kepada orang tua atau orang lain yang sudah merugikan banyak orang, saudaraku, Tuhan menyediakan pemulihan. Tuhan menyediakan pembaharuan bagi setiap kita yang mau datang kembali kepadanya. Tindakan pemulihan. Ayat 22 saya bacakan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Perhatikan saudaraku, pemulihan itu adalah sebuah proses. Tetapi ketika kita masuk ke dalam pemulihan, perhatikan hal-hal ini yang akan kita alami. Inilah yang dialami oleh si bungsu. Ayahnya memberikan dia jubah yang terbaik, dikenakan pada tubuhnya. Kemudian diberikan cincin. Yang ketiga, diberikan sepatu untuk dipakai. Karena orang yang melarat, saya yakin sudah tidak punya sepatu lagi yang baik. Bahkan mungkin dia datang pun dengan tidak memakai alas apapun. Kaki ayam. Pemulihan itu terjadi karena ayahnya digerakkan oleh belas kasihan. Ketika dia melihat anaknya kembali datang, dia berlari, dia memeluk, kemudian mencium anaknya. Dia menerima kembali anaknya yang hilang ini.
Saudaraku, inilah kondisi yang akan kita alami ketika kita di dalam hidup ini sudah menyadari kekeliruan, dosa, kesalahan, kejahatan yang membuat kita menderita, hancur, melarat dalam hidup ini. Ketika kita datang kepada Bapa, maka Allah Bapa yang ada di surga akan terbuka. Bahkan Dia sendiri yang berinisiatif untuk memeluk kita. Ayat 23, 24 dan 32. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku, yang terjadi, ayahnya membuat semacam pesta syukuran karena kembalinya anak bungsu yang sudah dianggap mati. Mereka makan bersama, mereka bersuka cita karena si bungsu sudah kembali, hidup kembali setelah si bungsu yang lama yang sudah memboroskan dan menghabiskan harta orang tuanya datang kembali. Inilah pemulihan, inilah bentuk kasih seorang ayah kepada anaknya, bentuk kasih yang diwujudkan Allah kepada setiap kita. Saudaraku, betapapun hidup kita sekarang hancur, mungkin kita sudah tidak punya apa-apa lagi, dan kita menjadi melarat karena kebodohan, karena kejahatan, karena dosa-dosa yang kita lakukan, hidup berpoya-poya, tidak peduli lagi akan kebenaran. Maka saudaraku, perhatikan dengan baik. Tuhan menyediakan pemulihan, dan Dia rindu setiap kita datang kepadanya merendahkan diri untuk menerima kasih karunia yang tidak terbatas itu. Saudaraku, ini pembelajaran bagi setiap kita. Biarlah ini membuat kita bangkit kembali, membuat kita menjadi orang-orang yang memperhatikan hal-hal ke depan, memikirkan hal yang jauh ke depan, supaya kita mengalami kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Demikian pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Bapa, sempurnakanlah pemberitaan firman ini. Yakinkan kami, apapun keadaan, situasi yang kami alami, bahkan kemelaratan yang kami alami, kesengsaraan, penderitaan, karena kebodohan, karena dosa yang kami lakukan, biarlah kami mengingat Engkau selalu menyediakan pengampunan. Engkau mengampuni dan Engkau memberikan pemulihan kepada setiap kami yang datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudaraku, kita jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.